Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 12 kelas Aktuaria akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan topik asuransi syariah. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Oktaviani Esti Susanti dengan NIM akhir 008. Saya sendiri Rifdi Adila Zamrudia dengan NIM akhir 027 dan Hendrawan Santoso dengan NIM akhir 089. Yang pertama, kami membahas pendahuluan asuransi syariah. Yang pertama, pengertian. Asuransi syariah adalah perjanjian antara dua belah pihak, di mana pihak kedua membayarkan sejumlah premi kepada pihak pertama sebagai pengalihan risiko jika terjadi peristiwa yang merugikan pihak kedua. Adapun premi yang dibayarkan akan dimasukkan pihak pertama melalui investasi yang sesuai syariah. Yang kedua yaitu tujuan dari asuransi syariah berbeda dengan asuransi pada umumnya, yaitu untuk mendapatkan laba kemungkinannya. Tujuan dari asuransi syariah ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan perjuangan umat dengan mengemban misi akidah, ibadah, ikhtisodi, dan keumatan. Nah, selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama adalah rasa aman dan perlindungan. Dengan mendapatkan klaim yang diberikan kepada peserta asuransi yang sesuai dengan akad, maka peserta asuransi akan mendapatkan perlindungan jika terjadi kerugian yang mungkin terjadi pada suatu masa. Yang kedua yaitu sebagai tabungan. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Dan apabila pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi, maka dana yang dimasukkan itu dapat diambil kembali. Yang ketiga, memberikan kepastian. Dengan mendaftarkan asuransi, maka peserta akan mendapatkan kepastian dalam melakukan perencanaan untuk risiko yang belum pasti. Dan yang terakhir, sesuai syariat Islam, seluruh kegiatan dan operasional dari asuransi syariah harus mengikuti syariah Islam dan tidak boleh keluar dari jalur tersebut. Dalam investasi, pihak asuransi yang sesuai dengan prinsip. Next. Selanjutnya yaitu produk asuransi syariah. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, untuk produk asuransi syariah di Indonesia yaitu selanjutnya adalah yaitu Pro Aman Syariah. Pro Aman Syariah sendiri merupakan produk asuransi syariah, asuransi jiwa, pembiayaan kumpulan syariah dari PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia bagi nasabah lembaga keuangan dan pembayaran kontribusi tunggal. Untuk selanjutnya yaitu Smart Insurance Solution Syariah atau Mission Syariah. Nah, Smart Insurance Solution Syariah ini merupakan produk asuransi syariah dari Manulife Indonesia yang memberikan perlindungan jiwa, investasi optimal, serta manfaat akhir masa program asuransi jiwa syariah sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu Alisha Protection Plus. Alisha Protection Plus ini adalah sebuah program asuransi jiwa yang dipadukan dengan investasi berbasis syariah yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu mekanisme dan jenis layanan asuransi syariah. Selanjutnya, untuk mekanisme yang pertama yaitu underwriting. Underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seseorang calon peserta yang dikaitkan dengan besarnya resiko untuk menentukan sebuah premi. Jadi bisa dikatakan underwriting ini adalah survei lapangan yang dilakukan oleh pihak penyedia asuransi terhadap pihak yang menerima asuransi. Terus selanjutnya yaitu adalah polis asuransi. Polis asuransi sendiri adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Kemudian yang ketiga yaitu adalah premi. Secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi atau bisa dikatakan besarnya uang tabungan yang akan diberikan antara pihak penerima asuransi dengan pihak penyedia asuransi. Selanjutnya yang keempat yaitu pengelolaan dana asuransi atau pengelolaan premi. Pengelolaan dana asuransi premi ini dapat dilakukan dengan akad mudharabah. Nah, akad mudharabah musyarakah sendiri yaitu perusahaan bertindak sebagai mudharab yaitu menyertakan modal atau dananya untuk investasi bersama para peserta asuransi. Yang
kelima adalah klaim. Klaim adalah pihak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Maksud saya kesepakatan dalam akad. Dan yang terakhir adalah penutupan asuransi. Penutupan asuransi ini adalah berakhirnya perjanjian suatu asuransi. Dan bisa dikatakan penutupan ini bisa terjadi karena waktu asuransi tersebut waktu asuransi tersebut telah berakhir. Oke, selanjutnya yaitu jenis-jenis layanan. Yang pertama adalah tafakul individu, yaitu produk yang memberikan perlindungan dan perencanaan yang bersifat pribadi, terdiri dari tafakul dana investasi syariah, tafakul dana haji, tafakul dana siswa. Yang kedua yaitu tafakul kelompok, produk yang memberikan perlindungan dan perencanaan yang bersifat kelompok dalam perusahaan, terdiri dari tafakul al-khairat dan tabungan haji, tafakul kecelakaan siswa. Dan yang terakhir yaitu tafakul umum, produk yang memberikan perlindungan dan perencanaan yang bersifat umum, terdiri dari tafakul kebakaran, tafakul kendaraan bermotor, tafakul rekayasa, tafakul pengangkutan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya, kajian matematika aktuaria. Yang pertama, tabel mortalitas. Banyak seseorang meninggal sewaktu-waktu dapat dihitung menggunakan rumus dx sama dengan lx min lx plus 1, di mana dx yaitu banyaknya orang yang meninggal sebelum mencapai usia x plus 1 tahun. Sedangkan lx merupakan banyaknya orang yang berusia x tahun. Kemudian peluang seseorang meninggal di antara usia x tahun dan x plus 1 tahun atau bisa disimbolkan dengan dx dapat dihitung menggunakan rumus lx min lx plus 1 per lx atau bisa sama dengan dx per lx. Kemudian menghitung biaya santunan atau premi. Biaya santunan gross contribution adalah iuran yang harus diambil oleh perusahaan asuransi dalam bentuk premi asuransi yang dapat didefinisikan sebagai berikut. GC sama dengan RC plus lambda plus E, di mana RC sama dengan risk contribution atau biaya resiko. Lambda sama dengan dana cadangan dan E dengan dana perusahaan. Kemudian menghitung klaim asuransi. Jika seorang tersebut meninggal pada umur X plus T tahun, maka tabungan akhir di akhir tahun dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Kemudian jika premi yang belum dibayarkan adalah sebanyak N-1 min T pembayaran, akibatnya total klaim yang diperoleh di akhir tahun kematiannya dapat dihitung menggunakan rumus bawah ini. Dan yang terakhir, jika orang tersebut masih hidup sampai akhir di masa pertanggungan, maka tabungan di akhir masa pertanggungan dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi kesimpulannya, asuransi syariah adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu pihak tertanggung dan penanggung, di mana pihak tertanggung membayarkan sejumlah premi kepada pihak penanggung sebagai pengalihan risiko jika terjadi peristiwa yang merugikan pihak tertanggung. Berbeda dengan asuransi konvensional, premi yang dibayarkan pada asuransi syariah akan dimasukkan pada dana tabaruk, yaitu dana tolong-menolong antara semua peserta, serta dana tabungan yang nantinya akan diinvestasikan oleh pihak penanggung melalui investasi yang sesuai syariah. Tujuan dari asuransi syariah sendiri itu untuk meningkatkan kesejahteraan dan perjuangan umat dengan mengemban misi akidah, ibadah, istisodi, dan keumatan. Ide penelitian yang dikaitkan statistika menurut kelompok kami yaitu pengaruh religiositas, kualitas produk, reputasi perusahaan, dan pengetahuan nasabah terhadap keputusan pemilihan jasa asuransi syariah dengan menggunakan metode analisis data regresi linear berganda dengan variabel dependen Y yaitu keputusan pemilihan jasa asuransi syariah, dan untuk variabel independen X adalah religiositas, itu merupakan X1, X2 sama dengan kualitas produk, X3 sama dengan reputasi perusahaan, dan X4 merupakan pengetahuan nasabah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.